Pada hari ini kita dapat hadir di acara ini untuk mengikuti bimbingan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi perpustakaan sekolah menengah dan khusus di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, serta sosialisasi instrumen akreditasi perpustakaan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya sebagai pelaksana bimbingan teknis ini melaporkan hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, bahwa salah satu tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah melaksanakan kegiatan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Untuk itu, hari ini dilaksanakan bimbingan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi perpustakaan sekolah serta sosialisasi instrumen akreditasi. Tujuan dari bimbingan teknis ini adalah yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola perpustakaan sekolah tentang NSPK dan tentang akreditasi perpustakaan sekolah. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kebudayaan Kegemaran Membaca untuk dapat memberi arahan dan sekaligus membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum pada sarapan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Salam literasi. Salam literasi. Yang kami hormati Bapak narasumber kita dari Perpustakaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Budi Kuryawan. Terima kasih Pak Budi sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ibu Subkelompok, Kasub Kelompok Pembinaan Perpustakaan Sekolah, Bu Ning Wulansari. Yang terhormat Pak Bambang Hidisnarto, insya Allah akan menjadi moderator kita. Terima kasih Pak Bambang. Yang kami banggakan dan kami hormati rekan-rekan seluruh peserta BIMTEK yang hadir pada hari ini, yaitu dari pengelola perpustakaan sekolah ya, SMA dan SMK Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, insya Allah nikmat keberkahan juga bagi kita dalam melaksanakan tugas. Kali ini kita berkumpul dan akan melaksanakan bimbingan teknis terhadap perpustakaan yang kita kelola. Baik Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rela berkorban. Betul apa betul ya? Betul. Sepertinya iya. Bapak Ibu sudah berkorban waktunya, tenaganya, datang ke sini, itu pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih. Dan saya izin memperkenalkan diri, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Ada dua bidang yang mengurus atau yang meliding sektori perpustakaan, urusan perpustakaan. Karena ada dua bidang lagi yang meliding sektori urusan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini gabung jadi satu. Namun ada memang yang dinasnya atau di provinsi kota dan sebagainya, nah itu ada yang dua memang. Kita satu untuk mengcover dua undang-undang dan dua urusan. Saya diamanati untuk di urusan perpustakaan bidang pembinaan dan pembudayaan kegemaran membaca, singkatnya P2PKM. Dan ini kami senang saat ini bertemu Bapak Ibu sekalian untuk kita melaksanakan BIMTEK ini semata-mata untuk meningkatkan derajat kapasitas dan kemampuan kita dalam pengelolaan
penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Jadi mohon izin kita sama-sama belajar kembali, karena saya tadi dapat informasi dari Pak Budi Kurniawan saja, Pak Direktur akreditasinya masih belajar, masih diklat ya Pak Budi, mohon izin. Artinya kita belajar sepanjang hayat. Dari mana belajarnya? Dari berbagai informasi. Salah satunya pusat belajar adalah perpustakaan yang kita kelola. Setuju, Pak? Setuju. Nah, untuk itu kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian, perpustakaan sekolah ini merupakan perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal pada lingkungan pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah sebagai lembaga induk. Dan perpustakaan kita itu adalah salah satu perpustakaan yang menjadi pusat sumber belajar guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, mohon izin, kiranya kalau SMA, SMK ini ada atau tidak ya perpustakaan yang dikelola? Artinya sudah ada perpustakaannya, sudah ya Bu? Sudah. Karena di luar DKI sana ada perpustakaan itu, terutama di sekolah, terutama SD ya, itu merek atau pelangnya saja yang ada. Di dalamnya ada bukunya, ada koleksinya, tapi ada tumpukan buku dan rak buku ada memang, tapi tidak ada pengelolanya. Ada, tapi kuncinya terkunci, tergembok, pintunya terkunci. Nah, itu di luar DKI lah, ya nggak tahu di mana lah. Tapi kalau di kita, insya Allah tidak ada seperti itu. Perpustakaan wajib kita kelola. Kenapa? Jangan sampai jargon perpustakaan adalah jantung pendidikan, jantung sekolah, itu menjadi bias. Ya, saya yakin kalau SMA, SMK baik negeri maupun swasta ini akan hadir dan punya kompetensi terhadap lembaga ini. Kenapa saya katakan harus punya kompetensi? Karena lembaga induk sekolah Bapak Ibu sekalian itu diakreditasi juga kan? Ya, untuk itu diharapkan nilai akreditasi sekolah itu inline dengan nilai akreditasi perpustakaannya. Nah, garda terdepan untuk akreditasi perpustakaan adalah Bapak Ibu sekalian semuanya, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tepuk tangan buat para agen literasi. Terima kasih. Baik, perpustakaan sekolah ini pada setiap sekolah itu berfungsi sebagai pusat informasi dan rujukan, berguna bagi dasar pengambilan setiap kebijakan berbasis pengetahuan dan riset. Jadi tidak hanya untuk memenuhi kurikulum sekolah, tapi bisa menjadi riset. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, perpustakaan sekolah ini dapat menjadi alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan dan perkembangan sekolah itu sebagai lembaga induk. Untuk itu, perpustakaan sekolah harus dikelola dengan baik sesuai NSPK, sesuai standar nilai, standar dan prosedur serta kriteria. Dan saya yakin NSPK ini sebenarnya sudah dipenuhi. Namun NSPK yang standar nanti akan disampaikan dari narasumber kita, dan manfaatkan waktu kita bersama narasumber yang mumpuni dari Perpusnas Republik Indonesia. Selain pengelolaan perpustakaan sekolah, itu juga harus mengembangkan layanan dan menyediakan koleksi yang handal guna mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan serta layanan perpustakaan berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Saya yakin ini merupakan tantangan kita semua, bagi kita semua yang ada di sini, bagaimana perpustakaan kita itu bisa menarik, menjadi magnet bagi perpustakaan, menjadi magnet bagi murid-murid siswa kita. Ya, bagaimana perpustakaan itu fun. Kalau di mall itu ibu-ibu pasti senang berjam-jam ya. Apa bapak-bapak, saya lupa deh. Nah, senang berjam-jam karena adem ya kan,
wifi gratis juga gitu kan, menarik, terus banyak hal yang menarik di mall itu. Nah, kita bisa atau tidak, nah ini merupakan tantangan kita untuk meng-create perusahaan yang kita kelola itu bisa seperti itu, ya, fun dan bergengsi lah. Nah, kenapa perusahaan kita masih dianggap dan dapat kita katakan bergengsi? Saya dulu ingat waktu SMA lah, kuliah kuliah. Terus saya lihat background foto-foto setelah wisuda itu rak buku. Benar apa benar? Rak buku. Berarti setiap sekolah itu diharapkan punya pustakaan yang rak bukunya seperti itu kan. Jadi rak buku itu masih menjadi tren, mark dan branding kita. Nah, untuk itu mohon kiranya karena masih update gitu, tidak hanya bukannya rak laptop ataupun rak handphone ya. Nah, itu jadi kita harus bisa mengadaptasi sebenarnya seperti apa kebutuhan pemustaka, dan kebutuhan itu kita lakukan sedikit demi sedikit dengan dukungan kepala sekolah. Kalau tidak ada dukungan kepala sekolah ataupun entitas itu akan layu dan tidak berkembang. Mohon izin. Jadi tolong setelah ini sampaikan ke Bapak Ibu kepala sekolah, apa sudah ada yang hadir kepala sekolah di sini? Nah, sampaikan salam kami bahwa tolong didukung sehingga perusahaan yang kita kelola itu inline dengan akreditasi akreditasi lembaga induk sekolah itu sendiri. Lembaga induknya dapat A, ya pustakaannya harus dapat A juga. Tuh, jangan akreditasinya sekolah dapat A, perpustakaannya belum terakreditasi, ya kan malu tuh. Malu, nggak malu sih nggak, cuman ya kurang syarat aja gitu kan. Baik Bapak sekalian, untuk pengembangan layanan serta mewujudkan pustakaan sekolah dengan tata kelola yang baik, Dispusif menyelenggarakan BIMTEK ini serta mensosialisasikan instrumen akreditasi bagi pustakaan sekolah ya, menengah dan khusus di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mohon izin Bapak sekalian, saat ini akreditasi yang kita harapkan, apakah teman-teman semua yang ada di depan saya ini sudah pustakanya sudah terakreditasi atau memang belum? Belum. Yang sudah tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya nggak apa-apa. 8 dari 100 lebih nih Mbak Wulan. Ya, berarti harus banyak effort kita untuk melakukan akreditasi. Nah, di akreditasi saat ini dan tahun ini, kita masih diberi kesempatan sampai bulan September 2023 nih, hati-hati nih, untuk mengikuti relaksasi akreditasi. Jangan sia-siakan waktu ini. Tolong difokuskan dan tolong dilengkapi untuk syarat akreditasi, tapi relaksasi. Nah, ke depan mungkin portofolio ke depan itu akan tidak ada relaksasinya. Nah, ini tolong manfaatkan kemudahan, kalau di bahasa kita yang roksoh lah ya, kemudahan. Nah, manfaatkan kemudahan ini. Nanti dari narasumber akan apa sih yang mudah dan jitu rumusnya untuk mengikuti dan mendapatkan akreditasi dengan relaksasi. Jumlah koleksi dan sebagainya nanti akan disampaikan. Nah, untuk itu kita berfokus pada peningkatan kapasitas kita melalui pustakaan kita yang harus mendapat NPP dan mendapatkan akreditasi, meskipun dengan relaksasi. Bapak sekalian, perpustakaan yang telah mengimplementasikan NSPK ini serta memiliki kreativitas inovasi, memperoleh akreditasi dan menjadi pustakaan unggul sebagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jadi kita semua melakukan ini berdasarkan amanat undang-undang dan ingin mencapai tujuan dari undang-undang tersebut, Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Bapak sekalian,
Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Salam dari Pak Kepala Dinas, karena Kepala Dinas sedang melaksanakan acara urusan kearsipan. Jadi mohon maaf, dan beliau sesungguhnya ingin bergabung ke sini, namun ada acara yang bentrok yang sama pada jam yang sama, sehingga beliau mewakili kepada kami semua. Untuk itu mohon tetap semangat dan mengikuti acara ini sampai tuntas. Setelah acara ini tuntas, jangan sampai masuk dari kanan keluar dari kiri. Ya, jangan sampai hanya sekedar lewat seperti di telinga. Nah, itu mohon izin, karena nanti kita akan melakukan asistensi ya, Nah, jadi mohon asistensi untuk membuka kanal konsultasi. Ini tidak hanya di sini, berakhir di sini terus ya begitu aja. Kita harus sampai mendapatkan akreditasi. Kalau bisa kita punya akreditasi nilainya A semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua selaku peserta, narasumber dan moderator dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila terdapat hal yang mungkin yang tidak berkenan dari kami dalam penyajian acara ini. Seraya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bintek NSPK bagi Pustakaan Sekolah Menengah dan Khusus di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, serta sosialisasi instrumen akreditasi perpustakaan kami nyatakan dibuka. Terima kasih, salam sehat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Menko atas sambutannya. Bapak dan Bapak Budi kami persilahkan. P2PK itu bidang pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Tadi ada Bu Wulan selaku ketua sub kelompoknya urusan pembinaan perpustakaan sekolah. Pak operator nih, makasih Pak bisa bantu ya. Yang terhormat Pak narasumber, Pak Budi Kurniawan, ya Pak ya, Pak Budi Kurniawan. Tapi kalau Ibu mau panggil beliau dengan bahasa cinta, panggil aja Pak Boyke. Pak Boyke. Ya, jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pengetahuan tentang standar. Ini udah dibaca di tasnya, standar, prosedur, kriteria, NSPK. Kemudian menurut ada nantinya adalah akreditasi perpustakaan sekolah. Ini penting karena Pak PJ itu udah wanti-wanti agar kita semua dalam mengisi transisi sampai 2024 itu mendukung kebijakan pusat, dalam hal ini di kita ya, perpustakaan nasional, sehingga diharapkan semua perpustakaan khususnya level SMA itu sudah terakreditasi perpustakaannya. Kalau sekolahnya sudah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini adalah mendapatkan kesempatan bagus ini. Tidak semua sekolah terundang soalnya. Jadi tolong pada kesempatan nanti kita betul-betul simak, sehingga ketika nanti kita kembali ke perpustakaan sekolah bisa memenuhi apa yang diharapkan dari peraturan yang ada. Jadi nanti akan ada peraturan Bapak Ibu ya. Ini berkenan dengan akreditasi perpustakaan SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Itu satu klaster tersendiri, level menengah atas. Nah, ini semua akan disampaikan oleh Pak Budi. Saya bacakan saja riwayat hidup beliau. Nama lengkapnya Pak Dr. Andes Budi Kurniawan. NIP-nya 19670721. 0721. Berarti baru 10 hari yang lalu ya Pak ya, ulang tahunnya Pak ya? Ulang tahunnya Pak ya? Sebulan lalu. Sebulan lalu, iya kan sekarang Agustus, Agustus. Tapi ini 21 Juli rupanya beliau nih. Bukan, 2 Juli. 2 Juli ya, 2 Juli sebulan yang lalu.
0702. Masuk di pemerintahan tahun 98. Saya bisa tahu nih Pak. 1989 bulan 2 ya Pak. Nah, golongannya penata tingkat 1 3D, jabatannya adalah pustakawan ahli muda di Perpustakaan Nasional. Sementara narasumbernya pustakawan ahli media. Lebih tinggi. Tapi saya orang daerah, kalah sama orang pusat. Walaupun pusat masih muda, saya udah media, tetap namanya pusat ya narasumber lah Bapak Ibu ya. Kita simak saja, nanti akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi tadi Pak Kepala Bidang sudah menyampaikan bahwa kalau perpustakaannya akreditasi, kalau sekolahnya akreditasinya A, ya mesti imbang dengan perpustakaannya. Karena ada instrumen di standar perpustakaan, standar akreditasi sekolah itu, salah satunya dari 8 komponen itu adalah sarpas. Ada perpustakaan, ada laboratorium, ada musola, ada toilet. Di sarpas akreditasi sekolah. Nah, dari semua itu yang diakreditasi lagi baru perpustakaan, belum laboratorium. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian laboratorium masih biasa-biasa saja, ya nggak apa-apa juga karena memang belum dinilai. Tapi kalau perpustakaan sudah dinilai, sehingga kalau nanti perpustakaan nilainya bawah, rendah gitu ya, sementara sekolahnya tinggi, nanti ada indikasi bahwa bagaimana kita bisa menambah pengetahuan anak didik kalau bahan masukannya, informasinya masih terbatas gitu. Jadi untuk mengelola itu perpustakaannya harus sesuai dengan standar, ya, standar nasional perpustakaan. Untuk mendapatkan predikat C, jadi C itu bukannya kurang baik ya, tapi C itu adalah predikat bahwa perpustakaannya Bapak Ibu sudah sesuai dengan standar. Makanya untuk jika Ibu memanfaatkan untuk jalur relaksasi yang tadi Bapak bilang sampai 30 September 2023 ini silakan. Yang diutamakan di relaksasi adalah minimal jumlah koleksi perpustakaan Bapak Ibu 30 judul koleksinya yang tercetak ya. Maaf, 1000 judul. Jadi ngomongnya maaf jadi. Saya ulang ya, 1000 judul. Saya tadi 30 kan, kok bisa ngomong 30 ya? Maaf ya Pak. 1000 judul ya, yang sudah dilayangkan ya, sudah diolah, ya berarti sudah diberi label, sudah dikasih tanda buku segala macam, dan dilayangkan, sudah ada di perpustakaannya untuk dimanfaatkan oleh pemustaka. Nah, untuk yang buku paket, biasanya banyak pertanyaan, buku paket boleh nggak? Buku paket dihitung per judul ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau misalnya mata pelajaran IPA kelas 2, nah itu dihitung 1 judul, meskipun dia eksemplarnya banyak, nah itu dihitung 1 judul. Dan nanti ditaruh di ruang perpustakaannya juga maksimal 2 aja, yang lainnya silakan disimpan. Jadi yang diutamakan untuk yang di perpustakaan itu adalah pengayaan. Nah tadi saya ngelanjutin yang relaksasi, jadi minimal koleksi Bapak Ibu sudah di atas 1000 judul. Ya. Nah nanti tinggal diisi formnya yang udah disiapkan, mungkin nanti bisa minta dari dinas untuk formnya apa aja yang diisi. Nah formnya itu yang intinya nanti ada di situ di form profil itu ada rincian dari jumlah koleksinya, misalnya buku fiksinya berapa, non fiksinya berapa, nanti secara totalnya nanti minimal 1000 judul. Itu aja ya. Jadi mungkin jangan sampai nanti udah dirinci-rinci ternyata jumlahnya cuma 900. Ya, jadi harus semua nanti dilihat lagi, dihitung lagi, mungkin pakai kalkulator atau diisi dengan sesuai, mungkin pakai Excel-nya ya. Minimal harus di atas 1000 judul. Nah, usulan yang relaksasi ini setelah Bapak isi formnya, jadi formnya itu yang pertama adalah isian profil. Isian profilnya itu kan banyak. Saya nggak sempat, kemana ada yang sempat saya kasih online ya Pak, begitu ya. Tanggal berapa ya? Nggak, banyak yang nggak sempat kali ya. Itu ada rinciannya untuk gimana cara untuk mengisi form dari untuk relaksasi ya. Itu mudah aja, yang penting yang utamanya adalah diisian rincian untuk jumlah koleksi. Jadi minimal nanti totalnya itu 1000 judul ya. Nanti kalau misalnya di situ ada pertanyaan luas tanah segala macam ya tinggal diisi aja. Kalau misalnya belum
Untuk sementara kalau misalnya belum ada NPP silakan dikosongkan, tapi tetap proses untuk mendapatkan NPP dijalankan. Karena nanti kalau untuk saat ini, kalau untuk mendapatkan sertifikat, sekarang sudah mulai wajib untuk dapatkan perpustakaan yang memiliki NPP, ya, nomor pokok perpustakaan. Lalu yang saya lanjutin lagi relaksasi, mumpung masih ingat, nanti setelah isi form, itu formnya ada satu, form profil, yang kedua adalah surat pernyataan bahwa jumlah koleksi Bapak Ibu itu sudah di atas 1000 judul. Jadi ada surat pernyataan aja. Dan yang ketiga adalah form isian penulisan sertifikat. Ya. Jadi di sertifikat itu nama perpustakaannya Bapak Ibu mau ditulis apa dan alamatnya di mana, nanti silakan diisi. Jadi nanti ditulisan di form penulisan sertifikat itu adalah nanti apa yang tercantum di nama perpustakaan dan alamat pustakaannya itu yang akan dituliskan di sertifikat. Nah itu langsung nanti dikirimkan ke dinas provinsi. Ya jangan langsung ke kami. Untuk yang relaksasi untuk tahun ini dikumpulinnya di dinas provinsi untuk dicek dulu sama dinasnya isiannya udah bener, udah komplit, baru nanti setelah di kolektif baru dikirimkan ke kami, lalu nanti saya yang akan bawakan ke rapat sidang pleno untuk tetap, jadi harus tetap dinilai juga. Nah untuk relaksasi biasanya asesor yang lain melihat dari jumlah koleksinya tadi yang saya udah bilang sama foto-foto, jadi nanti di profil itu dikasihkan 4 buah foto. Ya, 4 buah foto yang bagus. Biasanya kalau kurang bagus, saya suruh nanyain lagi, ada nggak foto yang bagus? Jadi fotonya itu ada foto gambar depan pustakaan, foto ruang bacanya, foto bersama bareng dengan tenaga pustakaannya, dan foto di ruang baca. Nah, itu yang bagus fotonya. Biasanya kalau kurang bagus atau nggak terlihat ruang koleksinya, mungkin disuruh ngulang lagi.